Oke, kita masih di dua sisi malam ini. Ya. Saatnya mungkin kita libatkan juga narasumber lain, mungkin Ya. dari aspek yang berbeda juga. Bang Lalu, kita berganti ya dengan Oke, kita ganti juga Bang Bang Lalu, Henderson. Bang Satrian Salim. Laksamana Silakan, Muda Bang. TNI Purnawirawan, Bang Iskandar Sitompul. Wow, salam komando ya. Salamnya itu salam komando nih, Bi. Oke, Ho. Ini menariknya juga, Ho. Hmm. Kan kabarnya program ini sudah berjalan ya? Betul, nah Di ya. Kabupaten Purwakarta. Purwakarta, betul sekali. Nah, kita lihat ya. Cuplikan berikut ini dari media sosialnya Ini kita Deddy ambil Mulyadi. dari akunnya Deddy KDM. Mulyadi, betul. Siswa-siswa sudah masuk ke mobil resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Ya, ini saya bersama orang tua yang hari ini, Bapak berdiri, anak-anaknya akan masuk ke barak. Anaknya namanya siapa, Pak? Lingga Yuda. Lingga Yuda. Oh, Pak, cocok, Pak. Lingga Yuda nanti 6 bulan di komplek resimen Setira Yuda. Cocok itu. Oh, iya. Nah, mudah-mudahan anak Bapak jadi tentara nanti. Amin, Pak. Iya, pelatihan dari sekarang. Kelas berapa anak Bapak? Kelas 9. Kelas 9. Masalahnya apa? Kemarin tuh ikut tawuran, Pak. Tawuran. Pak Danmen, saya nitip anak-anak harapan bangsa ya. Siap, laksanakan. Ya, laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa masuk Akademi Angkatan Darat. Amin. Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, IPDN. Mudah-mudahan jadi balager. Ya, siap semuanya? Nah, itu tadi tuh ya. Tapi kalau Bagus saya tuh doanya, Pi. Iya, tapi kalau saya gubernur kok cocokologi kayak gitu ya kayaknya. Iya kan? Ya, Bang Satrian, Anda apa komentar Anda terhadap vlog ini? Ya, tadi kan pertanyaan kita, konsepnya dulu kan, ini Iya. belum jelas nih, wajib militerkah, pembinaan kesadaran bela negara kah, atau sekedar pelatihan. Kalau sekedar pelatihan, SMA, SMP, SMK ini alumni SMA pasti ya, atau Ya. SMK atau madrasah aliyah, pasti sering LDKS kan. Itu cuma 3 hari. Latihan dasar kepemimpinan. Iya, tempat saya juga begitu 3 hari, 5 hari, paling lama gitu. Enggak sampai 6 bulan, apalagi setahun. Kalau 6 bulan Efektif sampai itu, LDKS? kalau ya efektif sebenarnya untuk baris berbaris gitu ya, untuk belajar tentang wawasan kebangsaan gitu. Tapi kalau sudah 6 bulan, apalagi setahun, itu kurikulum sekolahnya seperti apa? Ya kan ditinggalkan dong, intrakurikuler, kegiatan sekolah, ekstrakurikuler, kokurikuler, kurikulum gitu kan. Tertinggal dong. Berarti rapotnya seperti apa? Apakah tentara akan mengeluarkan rapot sekolah? Ya. Kan tidak kan? Benar enggak? Ya Enggak, kan? Emang asumsi saya sih, bayangan saya gini ya. siapa yang mengeluarkan? Enggak, bayangan saya Bang Iskandar ya. Ini nanti tentara ini mungkin akan jadi tenaga pengajarnya di barak gitu. Ya kalau di barak ya memang tempat tentara dong. Iya. Pertanyaan saya raportnya nanti Iya. kalau dia 6 bulan Ya, mereka-mereka ini dikirim yang ke ngajar. Armet, dikirim ke Kostrad, Iya. dikirim ke Marinir, Iya. Pak. 6 bulan sampai setahun. Tentaranya siapa? Apa yang mengeluarkan rapot siapa, Pak? Ya tentaranya. Oh, tentaranya begitu Iya. ya? Tentara yang ngajarin matematika, tentara yang ngajarin IPA. Itu yang gitu. saya katakan, Undang-Undang Sisdiknas Pak, nomor 20 tahun 2003 dikatakan di situ bahwa pasal 1 bahwa menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan itu Menteri Pendidikan. Itu satu, gitu kan ya. Yang kedua, ini penting banget ya yang kedua ini. Pendidikan itu holistik Pak, dari hulu sampai ke hilir. Memang Oke. harus ada kesabaran yang ekstra. Ya kan yang kita didik hari ini, kita nggak lihat besok karena bukan seperti ngegoreng telur. Ya. Ya kan bukan Ini investasi, seperti kayak investasi. masa depan. Ya. Ini jangka panjang. Saya tahu niatnya baik dari Kang Deddy, cuman ini jalur pintas yang presidennya pun atau benchmarkingnya pun mungkin ada, tapi kayaknya Korea Utara atau Cina. Tapi Korea Selatan, Jepang mendidik kedisiplinan itu Pak, bukan dengan yang namanya latihan militer. Apa kata Ki Hajar? Janganlah didik anak-anak atau siswa itu dengan kekerasan, kata Ki Hajar. Kalau kita masih memakai atau menganggap Ki Hajar sebagai bapak pendidikan, atau kita ikut kepada Ki Hajar. Oke. Ki Haji Hashim Baik. Asy'ari juga begitu. Romo Mangun juga seperti itu. Kami sudah mendapatkan poinnya. Betul. Jadi gini, ini mendidik tidak dengan kekerasan. Nah, pertanyaan saya, apakah di barak itu terus dididik dengan kekerasan? Beda ya, kekerasan dengan ketegasan, Vi. Nah, ini dua hal yang beda gitu. Artinya Oke. saya tidak yakin bahwa militer ini akan main tangan terhadap anak ini. Pasti akan diajarkan kedisiplinan, ketegasan, dan seterusnya. Nah, mungkin bisa dijelaskan, sebenarnya seperti apa sih pendidikan ala militer Jadi di barak ini? Saya luruskan nih. Ini langsung saya luruskan. boleh, ya. silakan. Jadi saya dapat informasi dan saya baca juga di artikel dari wawancaranya Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Irjen Wahyu. Ya, Dia baik. mengatakan ini bukan wajib militer. Ya, Nah, ya. ini semua Clear. ya. Clear ya. Bukan wajib militer clear. Ini adalah pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Itu ada beberapa poin. Pertama, akan diajarkan masalah etika, disiplin. Nah, di sini ada saya lihat tambah satu poin, Ya. masalah pertanian. Hmm. Saya lihat di situ. Nah,
ini semua sudah disiapkan di lingkungan Jawa Barat, tapi tidak seluruhnya dulu, baru hanya kabupaten-kabupaten tertentu saja. Baik. Ya. Nah, ini udah disiapkan. Nah, ini pengalaman Depok saya. masuk nggak Depok? Tadi kan Anda ngotot Depok tuh. Mungkin akan salah satu. Oke. Karena Setelah nonton dua sisi, Bi. kalau saya tidak salah akan ada 17 Baik. tempat yang katakanlah yang tanda petik begitu ya. Ya. Nah, ini pendidikannya itu yang saya alamin dan saya pernah juga mengerjakan ini. Tapi dulu kita sifatnya hanya pertukaran gitu aja. Ada titipan, misalnya ada seperti outing lah Ya. apa gitu ya. Iya. Itu kan Ya, sebentar, nggak sampai 6 pagi bulan. hari, ya. Punten Pak Is, itu Ya. kalau 6 bulan gimana? Setahun gimana Nah, Pak? itu pertanyaan. Pelajaran di Ini sekolahnya begini. gimana Pak? Ini begini, kenapa kalau menurut saya ya, kenapa? Ini saya juga tadi saya bilang kan empirik yang kita lihat. Kita lihat tadi, saya udah ulangi nih ya, survei dari tadi saya katakan tadi itu dari Data tadi UNICEF Anda tuh, Betul. 2016 naik terus trennya. BPS tahun 2020 naik terus yang sampai menemukan angka 50%. Iya. Tentunya siapa yang berpikir dari 2016 sampai 2025 sekarang tentang remaja ini? Ini kalau dibiarkan 5 tahun lagi, dia bukan lagi 35 juta, mungkin bisa 50 juta. Cita-cita kita yang jauh tahun 2045 ini bisa tidak berhasil. Kenapa? Inilah calon pemimpin kita masa depan. Inilah calon-calon bagaimana menaikkan negara kita. Yang ke depan. diberesin itu jangan hanya anak kalau kayak gitu Pak Iskandar. Itu makanya tadi, Pak, Ini pendidikan saya itu tambahkan, komprehensif. saya tambahkan. Masalah pendidikan tadi, itu nanti di sana mereka itu hanya karakter, ya, tidak ada militeristik. Saya pengen tahu Pak, pendidikan karakter ala tentara seperti apa? Oke, Ya. itu diajarkan tentang etika. Di sekolah Ya. juga ada etika. Oke, tapi kan sekolah sekarang apakah berhasil di 35 juta orang tadi itu? Sesuai dengan survei ya, Anda bukan menurut menganggapnya saya. itu gagal? Menurut dari survei UNICEF dan BPS itu ada, kita bisa lihat semuanya. Tadi saya open. bisa komentari. Oke. Punten Pak Is. Oke, Misalnya ini saya tambahkan dikit, Ya, dikit. oke. Jadi tadi kan dikatakan karakter itu apa? Etika. Oke. Etika bagaimana dia menghargai orang tua, Betul. temannya, sesamanya dia. Betul. Sekarang yang 35 juta itu, ini saya maaf ya, bukan seluruh remaja, 35 juta dari 70 itu sudah tidak menghormati orang tua, tidak menghormati temannya, tidak menghormati tetangganya. Dia semaunya saja. Keluarkan celurit yang 2 meter. Ya. Saya aja takut, saya tentara aja takut. Iya. Itu yang pertama etika, supaya dia menghargain ya. Terus disiplin. Dia nanti akan diajarin bangun pagi yang benar itu bagaimana sih? Oke. Memperbaiki tempat tidurnya yang benar bagaimana sih? Iya. Bagaimana dia mengepel hanya lingkup dia saja. Itu nanti mereka dikasih lemari, tempat tidur ya, ada tempat sepatu, hanya lingkupnya mungkin 2 meter kali 3 meter doang. Oke. Itu harus rapi dan segalanya. Bagaimana dia olahraga, masalah kesehatan dia. Dan nanti ada itu pelajaran-pelajaran leadership. Ya. Hei kamu remaja-remaja tahun 2045, kalian ini lihat bangsa lain itu maju semuanya. Korea Selatan, Jepang, China sekarang maju-maju. Apakah kita mau negara kita seperti ini terus? Oke. Ini dia Ya. poin-poin yang ingin Boleh dicapai dijawab di ya? tahun Oke, 2045. boleh Silakan, dijawab. Bang Tron. Nah, Siap. ini kan yang akhirnya ini yang ada di barak militer, pendidikan ala militer yang Ya, seperti ini. makasih, Nah, di Pak. sekolah umum ada nggak yang Ya, kayak gini? makasih Pak Is. Intinya kalau di sekolah umum jelas olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Itu pilar pendidikan gitu ya, baik menurut Ki Hajar, UNESCO dan seterusnya itu satu. Yang kedua adalah perspektif dari Pak Is tadi jelas perspektif jalan pintas gitu ya. Kenapa jalan pintas saya katakan? Ini adalah akumulasi. Kalau berbicara anak nakal spesifiknya adalah anak tawuran melakukan kejahatan pidana, itu jelas Pak ada aturan hukum. Ya kan Undang-Undang SPPA yang berbicara Pak, bukan kewenangannya militer. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 ada 2 kategori. Anak berhadapan dengan hukum, anak berkonflik dengan hukum. Hukum. Ada juga lembaganya yang ngurusin Pak. Saya potong dikit. LPKS. Boleh saya- bukan LPKA, militer ya. gitu ya. Bukan militer hanya mendidik karakternya Oke. doang, bukan memberi Dua. hukuman. Oke. Yang kedua, oke. Yang kedua, kenapa kalau tadi kalau kita tangkap gitu ya, seolah-olah tentara atau cara pandang militer lah yang bisa sebagai panasea. Karena kata Bapak tadi 35 juta anak Ya. yang begini begitu. Itu gitu. data itu. Padahal ada alternatif yang lain karena pendekatan kita berbeda Pak dalam Ya, pedagoginya. apa alternatif lain itu apa? Misal? Alternatif satu, pesantren. Apakah pesantren seminari tidak mengajarkan bagaimana yang namanya disiplin, bangun subuh, bangun pagi, puasa, hormat ke kiai, hormat ke yang lebih tua, sayang ke yang lebih muda, hormat kepada alam. Bukankah pesantren seminari juga mengajarkan demikian?
Kenapa tidak pesantren yang dijadikan sebagai alternatif? Karena pedagogi pesantren, Pak, relatif dekat dengan sekolah atau madrasah seminari karena kami sipil. Beda dengan pedagoginya tentara. Di tentara memang dipersiapkan menghadapi kondisi perang, Ya. kondisi darurat. Bang Satriwan, tapi Itu gini, berbeda kenapa pedagoginya, kok Pak. kayaknya alergi banget sama militer? Kan Bukan, artinya bukan Enggak, gini, alergi. ketika Bukan, masuk ke enggak. pesantren Bentar, biasa bentar. aja gitu ya. Enggak alergi Artinya juga. pesantren kan sama nih pola didiknya, cuman dia sipil pendekatannya. Nah, ada pendekatan lain yang mungkin serupa mengajarkan hal yang sama tapi pendekatan militer. Kenapa Harus kok dari statementnya kok alergi banget? Bukan sama- alergi, Pak, seluruh Pak militer Satria, justru. Saya mau Justru tanya, tempat saya mau tanya dulu. Apa tuh? Saya mau enggak, sebentar. Saya mau tanya. Kalau untuk yang non muslim ke pesantren juga atau gimana? Pak, Bapak tadi untuk yang- sebut seminari. Seminari. Bapak tahu seminari nggak? Ya gimana? Makanya saya Tadi mau saya tanya. sebut. Oke, Saya oke. mau Saya tanya. jawab, nggak perlu ditanya. Ya, Seminari itu untuk Kristen, Pak, untuk Katolik, Pak. Baik, Oh ya, oke. baik. Saya Enggak apa-apa, sebut. enggak apa-apa. Ya, Jelaskan oke. aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Jadi silakan, yang silakan. agama Karena lain, guru, agama karena- lain bagaimana? Hindu, Kenapa guru Buddha harus bagaimana? ngajarin juga kan? Seminari Hindu, Buddha itu yang tempat itu yang pendidikannya Hindu dan Buddha gimana? Di umat mana? Katolik ya Pak, seminari. Iya. Buddha bisa, Di mana? ada tempatnya sendiri, Iya. Damasraya atau apa namanya, Iya. ada tempat khusus juga Baik. untuk Buddha, untuk Hindu juga ada Oke. Pak. Iya. Baik, tadi saya sebut ya, Iya, dari iya. situ ya, tidak hanya pesantren. Kalau Oke. cuma Yang dua kedua- orang gimana caranya coba? Gimana? Kalau cuma dua orang, Pak, yang Hindu cuma dua orang yang bermasalah yang kita anggap ini. Ini gimana Tidak caranya? apa-apa, anak memang harus dilayani Pak, itu perintah Undang-Undang Iya. Perlindungan Anak Pak, event 1 dia manusia Pak. Iya, Iya iya, kan? itu maksud Jangan saya. kita lihat Ini kan di statistik. tataran teknis, maksud saya. Sebentar ya, saya selesaikan. Enggak Ya, ya, apa-apa. baik, silakan, Oke, silakan. ini Cuma cuma yang dia. tadi. Oke. Silakan. Implementasinya yang susah kalau satu orang. Jadi tadi terkait dengan apa namanya alergi tidak, justru tempat saya pun saya pribadi sering kerjasama dengan Kostrad, saya sering Betul. dengan Kopasgat, Ya, sering. ya. Tetapi sifatnya pelatihan Pak, Ya. ADKS, ya kan. Apa namanya anak Pak Iskandar saya juga mengajar sebenarnya ya. Nah, Ini buka kartu nih. tapi 3 hari 5 hari saja Oke. itu ADKS Pak. Berhasil nggak dengan LKS itu? Iya, ada. Melibatkan militer. Ada belajar baris berbaris berhasil Betul, betul. karena kami sipil nggak ngerti baris 3 berbaris. hari udah berhasil kan, apalagi 6 bulan Tapi ya. baris berbaris Pak, baris berbaris Pak. Tapi terkait dengan etika, pedagogi yang Ki Hajar tadi katakan, kalau di tentara itu boleh menggunakan kekerasan karena memang untuk menghadapi perang. Kami khawatir sebagai guru, sebagai pendidik, kalau 6 bulan di barak atau setahun di barak gitu ya, sudahlah tadi rapotnya kita nggak tahu seperti apa, Ya. tertinggal mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga, menggunakan kekerasan. Khawatirnya itu Pak, kalau di Oke. sekolah kita tidak boleh menggunakan itu. Ki Hajar bilang, Oke. Ki Hasyim Asy'ari, Romo Mangun mengatakan. Anda jawab itu, Bang Romo Is. Mangun juga bilang begitu. Baik, silakan Pak. Gitu. Jadi begini ya. Oke lah kita, kalau menurut saya ini Pak siapa tadi? Satriwan. Satriwan. Pak Satriwan ya. Ya, Kang Satriwan. Kang silakan. Satriwan, itu asumsi kalau menurut saya. Betul. Asumsi. Kenapa? Yang tadi bahwa ini begini, bahwa begini kan kita belum tahu lihat hasilnya. Kekerasan apa. tadi nggak maksudnya kan begitu? Tapi yang pasti, saya menjamin itu, yang pasti dari misalnya nanti ada 50 orang ya, saya yakin begitu dia nanti dikasih pelajaran etika tadi ya, masalah karakter di luar nanti yang akademis ya, itu silakan nanti diatur. Itu dia akan terbuka wawasan dia. Begitu dia terbuka wawasan dia akan cinta orang tuanya, cinta teman Pertanyaannya terbuka wawasannya Termasuk cinta dipaksa tanah atau air emang tuh ya? naluri itu? Dia cinta tanah air. Dengan dia setiap hari dia akan terbuka. Bahkan dia nanti yang tadi Kang Arif bilang tadi, dia akan mau jadi masuk tentara, jadi pemimpin masa depan. Demikian.